Halo semuanya, perkenalkan nama saya Milenkor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi produk makanan tradisional siap saji Indonesia masuk ke pasar global. Sebelum kita masuk kepada materi, makanan tradisional siap saji Indonesia itu apa ya? Makanan tradisional siap saji Indonesia mengacu pada makanan yang telah dipersiapkan dan siap untuk dikonsumsi tanpa memerlukan proses memasak tambahan. Berbeda dengan makanan yang perlu dimasak dari bahan mentah, makanan siap saji ini sudah dalam bentuk yang siap disantap setelah proses persiapan selesai. Karakteristik makanan tradisional siap saji Indonesia meliputi yang pertama adalah siap saji. Makanan ini sudah dipersiapkan secara lengkap dan bisa langsung dinikmati setelah dibeli atau dipanaskan sesuai petunjuk yang diberikan. Lalu yang kedua adalah kaya rasa. Makanan ini umumnya memiliki rasa yang kaya dan kompleks karena penggunaan rempah-rempah dan bumbu tradisional Indonesia yang khas. Lalu yang selanjutnya adalah ragam jenis. Terdapat berbagai jenis makanan siap saji Indonesia seperti rendang, sate, nasi goreng, bakso, gado-gado, martabak, siomay, soto, dan masih banyak lagi. Masing-masing dengan keunikan dan cita rasa tersendiri. Lalu yang terakhir adalah bahan baku lokal. Biasanya menggunakan bahan baku lokal yang melimpah di Indonesia seperti daging, sapi, ayam, ikan, sayuran, rempah-rempah, dan bumbu-bumbu tradisional. Lalu cara penyajian, meskipun siap saji, makanan ini bisa disajikan dengan tambahan bahan pelengkap seperti nasi, lontong, atau mie serta saus sambal atau sambal sebagai pendampingnya. Makanan tradisional siap saji Indonesia mencerminkan keanekaragaman kuliner Indonesia yang kaya akan bumbu dan rasa serta menjadi bagian integral dari budaya makan di masyarakat Indonesia. Produk ini memiliki potensi besar untuk dipasarkan secara global dengan mempertahankan autentisitasnya atau dengan penyesuaian tertentu agar sesuai dengan selera konsumen di berbagai belahan dunia. Sementara itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah, bumbu bercita rasa, serta kreatif mengolah beragam masakan, sehingga Indonesia bisa mengembangkan industri kulinernya untuk dipasarkan di pasar global. Berdasarkan data Indonesia Exim Bank Institute pada tahun 2021 terdapat 487 restoran Indonesia dibuka di seluruh dunia dan berdasarkan data ekspor tahun 2020, Indonesia menempati ranking kelima sebagai negara pengekspor rempah-rempah di dunia dengan nilai ekspor 801.063 juta US dollar. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana apa saja sih strategi produk makanan tradisional siap saji Indonesia masuk ke pasar global. Yang pertama, berikan keuntungan bagi para pelanggan. Pada prinsipnya, setiap konsumen akan merasa senang bila mendapatkan banyak keuntungan dari transaksi pembelian yang dilakukan. Lalu yang kedua adalah berikan bonus gratisan untuk menarik minat pelanggan karena selain memberikan tambahan keuntungan, para pengusaha juga bisa memberikan bonus gratisan bagi para pelanggan yang melakukan transaksi pembelian dengan nominal tertentu. Yang ketiga, tawarkan hadiah menarik untuk menjaring banyak pelanggan. Tak bisa dipungkiri lagi bila pemberian iming-iming hadiah memang menjadi salah satu strategi pemasaran yang diminati banyak pelanggan. Bahkan sekarang ini para konsumen tidak segan-segan untuk memborong sebuah produk karena mereka tertarik dengan hadiah yang ditawarkan para penjualan atau produsen. Keempat, manfaatkan infonet atau info internet. Sebagai media pemasaran memasuki era serba digital seperti sekarang, para pengusaha pun dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menentukan strategi pemasaran. Atau bisa kolaborasi dengan influencer atau endorse. Gunakan kekuatan influencer lokal maupun internasional yang memiliki pengaruh di pasar target untuk mempromosikan produk. Kelima adalah sebarkan informasi melalui pemasaran word of mouth. Memanfaatkan bantuan konsumen dalam memasarkan sebuah produk memang menjadi pilihan tepat dalam hal pemasaran. Untuk itu, sebisa mungkin ciptakan produk yang unik dan strategi pemasaran yang menarik untuk memancing rasa penasaran para konsumen. Saya akan memberikan salah satu contoh promosi melalui acara Authentic Indonesia Food
Tasting and Workshop yang diadakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Los Angeles. Kuliner dan rempah-rempah asli Indonesia dipromosikan. Acara ini sebagai hasil kerja antara KJRI LA, Indonesia Trade Promotion Center LA, dan perusahaan eksportir produk kuliner dan rempah-rempah Indonesia. Acara ini merupakan bukti bahwa promosi kuliner di Amerika Serikat menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan ekspor produk kuliner Indonesia ke Amerika Serikat. Dengan demikian diharapkan promosi ini menjadi acara yang efektif, meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat. Tujuan acara ini adalah untuk mengedukasi masyarakat di Los Angeles tentang produk kuliner asli Indonesia. Selain itu juga digunakan sebagai wadah memberikan inspirasi bagi diaspora Indonesia di Los Angeles, serta mendorong dan mengembangkan gairah kewirausahaan, khususnya yang terkait usaha kuliner dan distribusi produk makanan. Selanjutnya, salah satu contoh lain yang sangat membantu pemasaran pada kuliner Indonesia yaitu praktisi kuliner Chef Rihandira mengatakan masakan tradisional Indonesia kaya akan rasa dan ragamnya serta memiliki potensi sebagai kuliner internasional, sehingga tidak hanya dinikmati masyarakat lokal saja. Bahkan ini terbukti dengan seorang chef terpopuler di dunia, Gordon Ramsay, yang belajar masak rendang langsung ke Padang, yang merupakan kuliner tradisional Indonesia yang sangat terkenal di luar negeri. Beberapa negara yang sangat menyukai masakan rendang ataupun rasa rendang. Seperti contohnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sangat menyukai masakan rendang, tetapi tidak dipungkiri bahwa rasa pedas ya rendang yang kita masak di Indonesia. Jadi misalnya tingkat kepedasan pada rendang yang dijual di negara yang tidak terlalu suka pedas, misalnya di Amerika Serikat, beberapa negara lainnya, itu bisa mungkin disediakan menu rendang yang bisa di request tingkat kepedasan sesuai yang mereka inginkan. Misalnya nih kita perlu kolaborasi dengan pedagang atau perusahaan lokal di luar sana. Misalnya kalau di Indonesia, McD sendiri itu mengeluarkan menu yang kayak misalnya gulai, ayam gulai McD, terus ada nasi uduk McD. Mungkin kalau misalnya kita menemukan perusahaan lokal di sana yang ingin berkolaborasi dengan cita rasa unik dari kuliner Indonesia, itu mungkin sangat menguntungkan bagi kita ya, untuk sekalian mempromosikan cita rasa kuliner Indonesia sendiri. Penjelasan yang bisa saya berikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.